kasih Ustazah tentunya. Jadi begini Ustazah, selama memimpin TK Islam Terpadu Al-Ibro Gresik ini, tentunya Ustazah Rifah sudah pernah dan mungkin sering memberikan kebijakan atau memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, barangkali saya boleh tahu salah satu contoh dari permasalahan tersebut Ustazah, dan bagaimana cara Ustazah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, apa ya? Kalau kasus yang paling ini tuh waktu itu saat pandemi itulah yang mungkin yang kasus yang sangat ini ya, dilema banget buat saya sendiri, buat yayasan, buat SDM itu jadi ketika apa ya, pandemi terjadi, murid menurun ya, sehingga apa ya, banyak SDM yang tidak memiliki kelas seperti itu. Terus tidak ada tatap muka juga kan, jadi guru itu yang harus bekerjanya itu harus dengan tatap muka, seperti guru toharo. Guru toharo itu kan akan bekerja ketika ada siswa seperti itu. Guru perpustakaan juga seperti itu, harus ada guru, ada murid seperti itu. Jadi apa ya, ada keputusan apa yang harus saya lakukan itu di saat itulah yang sangat apa ya, menjadikan dilema buat saya sendiri seperti itu. Ini kira-kira keputusannya apa dari permasalahan tersebut? Ustazah Rifah memberikan keputusan seperti apa kalau saya boleh tahu? Oh iya, melihat kondisi seperti itu, saya menyampaikan ke yayasan, terus saya rapat dengan wakil kepala sekolah, tim manajemen di situ, bagaimana agar SDM ini tetap bisa bekerja, tidak sampai diresainkan seperti itu. Jadi saya memberikan pengalihan job desk gitu. Jadi yang awalnya guru toharo yang biasanya bekerja untuk mendampingi atau training, itu saya beri tugas untuk memberikan mengaji seperti itu, mendampingi anak-anak mengaji secara online seperti itu. Begitu juga sama guru perpustakaan. Gitu juga beliau saya beri pengalihan tugas job desk itu dengan menjadi guru mengaji, sama seperti itu. Iya. Jadi tidak ada guru yang sampai diberhentikan, jadi tetap bekerja sesuai seperti biasanya, hanya aja pengalihan job desk di situ. Berarti solusi yang solutif gitu sebenarnya saya kira seperti itu gitu. Nah, kebetulan di modul 3.1 ini kan kami sedang mempelajari tentang penyelesaian masalah dengan yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika itu adalah apabila keputusan itu mengandung kebenaran melawan kebenaran. Sedangkan kalau rujukan moral itu bila keputusan yang diambil itu adalah kebenaran melawan kesalahan seperti itu. Kalau Ustazah Rifah mengidentifikasi solusi dari permasalahan tersebut, kalau boleh tahu apa gitu, diidentifikasikan sebagai apa gitu? Kalau dari penjelasannya Ustazah Ilmi tadi ya, sepertinya di dilema etika ya, karena kan suatu kasus itu kan karena sesuatu yang benar, dia tetap ingin bekerja, terus kondisi yang seperti ini juga dibenarkan seperti itu, kondisinya di mana sangat tidak memungkinkan kalau dia harus bekerja sesuai dengan job desk-nya. Jadi bisanya ya kita alihkan job desk-nya itu. Jadi ya masuk di dilema etika gitu ya saya. Jadi itu termasuk dalam kualifikasi yang termasuk penyelesaian masalah dengan dilema etika. Gitu itu saudara. Terus kemudian
ketika memutuskan permasalahan yang tadi Ustazah terkait dilema etika gitu kan, kadang benar lawan benar itu memang agak susah ya Ustazah ya kita harus tanya, kecuali kalau yang tadi rujukan moral salah dan benar langsung kita bisa memilih pastinya untuk menilai yang benar sebetulnya. Ada nggak hal-hal yang dianggap Ustazah efektif ketika kita harus memilih antara yang benar dan benar itu? Hal-hal apakah, strategi apakah yang bisa kita jadikan atau Ustazah jadikan patokan untuk bisa menentukan keputusan yang diambil seperti itu? Iya, untuk mendapatkan keputusan yang benar atau yang efektif itu saya mengambil beberapa langkah. Yang pertama itu saya mencari data yang dari beberapa pihak seperti itu, terus menggali pendapat dari beberapa pihak itu, pendapatnya dari beberapa segi sudut pandang dari mereka, dan setelah itu saya juga musyawarah. Nah, ini sebelum saya mengambil keputusan itu saya musyawarahkan dulu. Saya mendengarkan dari teman-teman itu seperti apa. Kalau di saat kondisi itu terjadi di badan saya itu seperti apa. Gitu. Jadi selain itu juga saya konsultasikan dengan yayasan yang dimana sebagai atasan saya sebelum saya mengambil keputusan itu. Iya. Jadi ketika menentukan keputusan yang diambil antara dilema etika tersebut, yaitu dengan menggunakan nilai kebajikan yang disebutkan tadi ya, dengan musyawarah, kemudian saling Ustazah mendengarkan pendapat dari begitu ya, seperti itu. Baik Ustazah. Terus kemudian kira-kira dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, apakah Ustazah menyiapkan waktu khusus begitu, atau yang terjadwal begitu, atau prosedur atau langkah-langkah yang diambil oleh Ustazah itu seperti apa? Barangkali ada prosedurnya itu seperti apa? Iya, kalau waktu khusus tak ada sih ya Ustazah ya. Cuma ketika ada kasus seperti itu, ini kita melakukannya sesuai dengan prosedur. Itu tadi untuk mengumpulkan data, untuk mencari kebenarannya seperti apa, terus pendapat-pendapat yang masukan-masukan yang bisa untuk memberikan kebijakan itu yang terbaik, dan juga tadi tetap mengambil keputusan itu sesuai dengan kebijakan dari yayasan seperti itu. Itu tetap kembali lagi seperti itu. Dan juga kondisi kebutuhan kondisi di saat itu yang mana yang perlu dibutuhkan sekali. Bisa menentukan banyak pihak. Ya pastinya untuk mengumpulkan ke banyak pihak seperti itu. Diambil dari sisi yang mana yang bermanfaatannya, kepentingannya yang lebih besar nilai kebijakan itu. Iya. Prosedur tadi tetap menyampaikannya kepada yayasan. Iya. Berdiskusi, sharing dengan saya bersangkutan seperti itu. Kemudian pihak-pihak yang barangkali ada yang terlibat Ustazah untuk menyelesaikan masalah ini, adakah yang membantu begitu Ustazah? Ya, ketika itu kasusnya sangat saya pasti membutuhkan bantuan. Yang pertama itu dari wakil kepala sekolah itu ya, ada kaum kurikulum, kaum humas, kaum satgas, kaum kesiswaan itu, karena kan dari pendapat-pendapat mereka itu kan dari beberapa sudut pandang gitu. Dan itu sangat penting untuk mengambil keputusan itu yang terbaik seperti itu. Jadi ada terkait dia yang membantu tepat dari stakeholder ya, dari kaum, dari yayasan. Selain itu juga mungkin ketika itu memang dibutuhkan dari wali murid ya, saya mengambil kebijakan itu atas dari masukan dari wali murid, dari yayasan juga seperti itu. Jadi bukan ditaruh saja seperti itu. Dari guru juga bisa jadi stakeholder ya. Iya, memang menyeluruh lah. Terus kemudian kira-kira dalam menyelesaikan penyelesaian dengan yang berhubungan dengan dilema etika itu, tantangan terbesarnya apa Ustazah? Tantangan terbesar dari Ustazah apa kira-kira? Tantangan yang terbesar itu ya ketika keputusan itu masih
ada yang tidak setuju. Gitu. Iya, karena kan tidak semua orang itu kan menyukai apa yang saya ambil kebijakan itu. Tapi saya tetap berusaha bagaimana mengkondisikan orang yang tidak menyetujui itu, kita ajak diskusi dan kita komunikasikan. Itu tadi ketika tantangan itu terjadi, saya ajak komunikasi seperti itu. Berarti ada yang tidak sepakat, tapi kemudian ada namanya diskusi dan mengkomunikasikannya ya. Iya. Seperti itu. Dan akhirnya muncul sebuah keputusan yang Iya. penyelesaian dengan hubungan dilema itu. Iya benar itu. Baik, terima kasih Ustazah Rifat atas kesempatannya, wawancaranya pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ustazah Ana siapkan sudah berikan kepada saya untuk wawancara hari ini, begitu Ustazah Ana. Jadi sehat. Alhamdulillah Ustazah. Ustazah Ana sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Jadi begini Ustazah, maksud saya kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan tugas wawancara sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 seperti itu Ustazah. Nah, insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ustazah Ana terkait beberapa permasalahan yang ada di sekolah. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Us. Bisa kita mulai ya Us? Silakan Ustaz. Begini Ustazah Ana, selama Ustazah Ana memimpin sekolah di TK Islam Tafadul Al-Ummah, tentunya pernah mengalami banyak permasalahan, dan itu menuntut Ustazah Ana untuk berusaha menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan salah satu dari permasalahannya, contoh permasalahannya seperti apa Ustazah Ana, dan bagaimana cara penyelesaiannya begitu. Begini ya Ustaz. Karena kita ini di lembaga ya, dengan banyak orang, dengan banyak insan manusia yang teman-teman ustazah begitu ya, karena berbagai faktor, berbagai kondisi begitu ya, ada berbagai etnis juga begitu ya, jadi pasti banyak permasalahan yang timbul gitu. Baik itu yang mungkin sederhana gitu ya, tapi juga ada yang besar gitu. Terkait permasalahan apalagi terkait aturan kepegawaian begitu ya. Salah satu contohnya ya aturan kepegawaian, karena setiap lembaga punya aturan ya. Aturan itu ya kalau misalkan kita langgar ya berarti kita memang tidak konsisten ya, kita sudah masuk di lembaga itu tadi. Jika aturan kita langgar ya memang ada konstruksi yang harus dilakukan atau disampaikan begitu ya, kalau aturan itu tidak terpakai begitu. Contohnya ketika disiplin ya. Kita di aturan kepegawaian ada disiplin itu yang harus kita lakukan. Misalkan ketika mau keluar kelas atau keluar sekolah, meskipun di luar jam mengajar atau di luar jam kerja, pasti ada lapor ke kepala sekolah gitu aturannya, atau cek log dulu gitu ya. Apapun itu yang hubungannya dengan ada guru dan kepala sekolah ya tetap kita laporkan di kepala sekolah gitu ya. Jika aturan itu kita langgar gitu ya, misalkan keluar nggak izin, terus ketika ada keputusan dari sekolah itu gak seret atau kurang berkenan di hati begitu ya. Ya kita memang ada kendalanya kita di situ, kemarin ada permasalahan begitu, akhirnya kita ini ya keputusan saya sebagai kepala sekolah ketika laporan itu, karena kita di sini banyak pihak ya yang melihat ya, bukan saya sebagai kepala sekolah yang melihat
ketidakdisiplinan salah satu ustadzah gitu ya. Ya kita pertama kita panggil dulu, kita ajak ngomong-ngomong, kita ajak sharing lah gitu ya. Karena kita sama-sama saudara ya, satu muslim ya, jadi kita ajak ngomong dulu terkait aturan-aturan di yayasan itu seperti ini. Ketika ada mau keluar mau apa itu harus izin dulu. Kalau tidak ada izin, beberapa kali sering dilakukan. Bukan saya lihat, tapi teman-teman juga lihat. Akhirnya kita sampaikan gitu, beliaunya menyadari, oh ya, ini salah. Kita kasih rentang waktu. Ternyata hal itu terjadi lagi ketika sudah mungkin ya kita tidak mengingatkan lagi bahwa aturan kedisiplinan itu seperti ini ya, tapi akhirnya dilanggar. Kita konsultasi ke SDM atau manajemen yayasan ya, dikasih SP. Meskipun ada rentangnya juga, karena dari kita panggil, kita ajak sharing sampai di SP itu kalau tidak ada perubahan ya memang ya seharusnya dikasih SP dulu satu untuk langkah selanjutnya begitu. Gitu. Jadi ini di sekolah, ini contoh maksudnya begini misalnya tadi sekolah pernah ada SDM yang melakukan tindakan tidak disiplin begitu ya misalnya ya, sering meninggalkan sekolah, kemudian tidak mengikuti aturan dari yayasan, kemudian ada kebijakan-kebijakan yayasan yang secara sepihak beliau tidak mau mengikutinya seperti itu. Kemudian akhirnya tadi Ustazah diberikan SP gitu penyelesaiannya. Belum ya. Pertama dipanggil, diajak sharing gitu. Kemudian dijelaskan tentang aturan kepegawaian seperti apa, baru masih ada pelanggaran lagi begitu ya. Kemudian ada SP begitu. Jadi dikasih surat peringatan. Surat peringatannya tadi kalau nggak salah pertama gitu sih ya, baru satu ya penyelesaiannya. Baik Ustazah, terima kasih ya. Saya kira mungkin itu ya penyelesaian yang terbaik ya kalau menurut saya, karena kalau tidak diberi tindakan seperti itu tentunya akan berpengaruh kepada lingkungan di sekitarnya gitu ya. Ya baik untuk beliaunya sendiri atau untuk teman-teman yang lain, sebenarnya begitu nggak sih? Jadi yang solutif sekali kalau menurut saya ya. Baik Ustazah Ana, kebetulan ini kan kami di modul 3.1 itu sedang belajar tentang penyelesaian masalah yang terkait dengan dilema etika gitu ya. Jadi kalau dilema etika itu ada permasalahan yang kita harus memutuskan benar dan benar gitu ya. Terus kemudian ada juga tentang tujuan moral seperti itu, benar dan salah. Kalau menurut Ustazah Ana, permasalahan yang disampaikan tadi itu termasuk ranah yang mana Gus? Yang dilema etika apa yang tujuan moral? Yang kalau ini kan etika ya Ustazah ya, kita sudah di lembaga ya, ada etikanya ya, ada aturannya, ada adabnya gitu ya. Jadi ke dilema etika. Karena apa, kita di sini kan bersama-sama dengan orang banyak ya Ustazah ya, dengan ustazah-ustazah yang kalau misalkan ini dilema etika yang tidak diselesaikan, ya akan meniru teman-teman yang akan mengikuti apa yang dilakukan itu ya, karena itu termasuk tanggung jawab ya, terus kepedulian, terus karena disiplin ya Ustazah begitu. Jadi masuk ke dalam ranah yang dilema etika ya. Yeah. Jadi dilema etika yang dua-duanya mungkin kalau kita putuskan ya sama-sama benarnya sih seperti itu gitu baik. Ustazah. Kemudian ketika kita mengambil keputusan yang terkait dilema etika, tentunya ada tahapan-tahapan dan prosedur langkah-langkahnya. Kalau tadi bisa saya sampaikan lagi terus langkah-langkahnya tadi yang pertama adalah kita ajak sharing dulu ya. Yang pertama itu sharing. Kita kasih rentang waktu dari sharing itu tadi, sharing pertama gitu ya Ustazah. Terus kok masih dilakukan lagi? Kita juga sharing dengan teman seperti itu kan, gitu ya. Masih seperti itu, akhirnya kita konsultasi dengan SDM atau pihak manajemen. Bagaimana ini terkait dengan Ustazah yang kedisiplinannya semakin, karena sudah sharing tapi seperti itu masih akhirnya diberi SP aja dulu. Jadi prosedurnya seperti itu, gitu. Tetap ada langkah persuasif ya, dengan memanggil dulu, diajak sharing seperti itu, kemudian sampai akhirnya kalau masih tetap melakukan, akhirnya dikasih surat peringatan. Gitu nggak Baik gitu.
Kemudian kira-kira dalam memutuskan masalah tersebut pihak-pihak yang terlibat siapa saja nih usulnya kan perlu ini ada keterlibatan dari pihak lain ya. Apakah dibutuhkan sendiri Ustazah Ana atau ada pihak lain? Tidak Ustazah, kalau karena kita di lembaga ya ada kita punya atasan juga nih, kita ke manajemen SDM begitu, terus kita kepala sekolah sebagai kepala sekolah penentu kebijakan itu tetap tapi konsultasi dulu dengan SDM gitu. SDM yayasan ya, SDM yayasan. Jadi ada konsultasi dengan yang ada di atas kita yayasan. Kemudian ini, ketika kita mempunyai permasalahan yang itu berhubungan dengan dilema etika gitu ya, tentunya agar putusan itu bisa kita pilih yang terbaik gitu, kita ambil yang terbaik, tentunya ada hal-hal penting gitu yang dijadikan kita patokan agar yang terbaik itu yang kita pilih. Kalau saya boleh tanya, kira-kira patokannya apa ya Ustaz? Seperti itu. Ini ya kebajikan ya Ustaz. Nilai-nilainya. Yang pertama ada disiplin ya Ustaz. Karena disiplin itu aturan kepegawaian. Kalau kita sudah memantaskan diri atau ke suatu lembaga, disiplin kalau aturannya kita pakai, jadi kita harus sesuai dengan yang sesuai lembaga itu tadi, disiplin tanggung jawab. Karena sebagai guru meskipun itu anak-anak sudah selesai pembelajaran, tapi kita tanggung jawab sebagai lembaga karena sebagai guru di sini, gitu ya. Terus kepedulian juga kita kan punya teman di situ, satu ruang kita punya teman, kan itu juga kepedulian kita terhadap teman kita. Kita ke teman-teman kita melakukan kegiatan apa, kalau kita untuk kepentingan diri sendiri kan tidak peduli dengan teman kita, rasa tanggung jawabnya juga. Terus ya insya Allah itulah. Jadi terkait keputusan yang diambil itu tadi, pertama berbasis aturan dalam aturan yang ada di yayasan, kemudian kepedulian itu berarti ininya yang bersangkutan yang bermasalah dengan teman-teman sekitarnya pun ketika yayasan melakukan keputusan itu kepedulian juga tentang beliau yang bermasalah tersebut Kalau nggak salah tadi yang diberikan konsekuensi yang diberikan adalah SP1 ya Ustaz. Itu juga termasuk berbasis berpikir tentang kepedulian juga ya. Tidak langsung dikasih SP3 diputuskan hubungan gitu, tidak boleh mengajar gitu sih. Baik Ustazah, insya Allah sudah bisa saya tangkap bahwa Ustazah Ana insya Allah ketika dalam mengambil keputusan itu ternyata yang berkaitan dengan dilema etika ternyata sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya, sehingga keputusan yang diambil itu insya Allah menguntungkan banyak pihak, tidak berat sebelah seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa diambil ketika kita menggunakan nilai-nilai kebajikan tadi apa Ustaz? Kira-kira kalau Ustazah Ana saran yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari yang tadi saya sampaikan, kira-kira apa lagi Ustazah? Gini Ustazah, karena itu tadi kita bersama-sama kita keputusan itu tidak menguntungkan lembaga aja, tapi menguntungkan semua yang ada di stakeholder yang ada di sekolah gitu ya. Karena kita berangkatnya bersama-sama, kita mengerjakan bersama-sama. Kalau salah satu ada yang tidak sesuai itu kan ya kita ingatkan begitu ya, biar sama-sama kita menujunya bersama-sama menjadi lebih baik gitu. Jadi insya Allah untuk kepentingan kebaikan bersama, tidak kepentingan salah satu pihak saja gitu. Baik, terima kasih Ustazah Ana atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya banyak belajar dari Ustazah Ana dari wawancara ini tentang penyelesaian permasalahan, terutama yang terkait dengan etika dengan berpedoman pada prinsip nilai-nilai kebajikan tadi Ustazah. Dan beberapa prinsip ya tentang apa namanya tadi aturan, kemudian tentang disiplin dan kepedulian seperti itu. Terima kasih Ustazah Ana. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.